Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari netizen mengenai budidaya kelapa, tanaman kelapa. Nah, ini sering saya jawab, sering saya WA. Apanya yang mau dijual? Orang ini bingung dulu. Kalau mau menanam kelapa itu kita tanya dulu tujuannya yang dijual apanya dulu. Satu, apakah kelapa tuanya yang mau diambil santannya jual kelapa tua, atau degannya air untuk minumannya, air kelapanya, atau untuk kopranya, ya kan, atau untuk obat, atau untuk minuman kopior. Jadi tergantung pada tujuan kita. Nanti kita bagaimana memilih varietas yang ada. Jadi itu sesuai dengan kebutuhan itu tadi, ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau yang mau jualan jualan degannya, yaitu biar tidak terlalu besar, ya kelapa genjah entok atau genjah kopior yang konvensional boleh dipilih. Kalau mau untuk dijual kelapa tuanya yang mantap, kelapa dalam gede-gede, ya kan, atau kelapa bido. Kalau mau diambil obatnya untuk minyak, ya kelapa hijau. Kalau untuk diminum harganya mahal, pilih kelapa kopior. Kalau mau diambil kopranya, ya kelapa dalam yang besar-besar, yang kernelnya besar, kan begitu. Jadi memilih pertama itu tergantung pada apa yang mau kita jual, produk kita itu apa. Jadi itu ya pertama. Kemudian sekarang kelebihan budidaya kelapa itu apa? Budidaya kelapa, satu, hasilnya adalah low minto. Setelah 3 tahun atau 4 tahun setengah setelah keluar, itu hampir tidak pernah trek, tidak pernah berhenti, berbuah terus seperti ATM pemirsa, ya kan, dan tidak mengenal musim. Nah, setelah berbuah tidak mengenal musim, panen terus, dan harganya sampai saat ini jarang turun, ya, jarang, ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya selama ini perawatannya sangat minim, sangat minim. Nah, padahal kalau dirawat lebih banyak lagi, lebih bagus lagi. Perawatan minim saja hasilnya sudah luar biasa. Nah, itulah kedua yang kita bahas, mengapa harus budidaya kelapa. Nah, jadi yang itulah kedua. Tadi memilih varietas, kemudian alasan memilih budidaya kelapa. Nah, kemudian sekarang yang menjadi pertanyaan umum adalah bagaimana sih budidayanya. Ya, pada prinsipnya nanam kelapa itu ya kita caranya agak mudah. Tengok aja kelapa yang ada di situ bisa tumbuh enggak. Kalau itu bisa tumbuh ya berarti tumbuh gitu. Tapi biasanya kelapa jangan di dataran tinggi, ya gitu. Jadi dari pantai sampai ketinggian 400 meter di atas permukaan laut itu masih bagus, lumayan bisa gitu. Kemudian kalau bisa syarat subur. Di tanah gambut yang sudah matang pun bagus, sehingga dibikin kanal-kanal pakai air itu juga bagus. Kelapa bisa ditanam di situ. Ini ada pertanyaan juga mengenai di tanah gambut bisa enggak? Bisa, kan gitu. Tadi ketinggian tadi. Kemudian sekarang masuk ke perawatan. Ini yang paling banyak ditanya. Jarak tanamnya berapa? Oh, kalau tipe dalam 9x9, udah kan? Tipe dalam itu ada yang tinggi-tinggi, itu 9x9. Tetapi yang tipe genjah 7x7 itu mudahnya begitu. Itu dari segi jarak tanam. Kemudian perawatan yang lain bagaimana? Ya kalau bisa lubangnya itu besar. Kalau nanam lubangnya besar, dikasih kompos, dikasih pupuk dasar. Pupuk dasar itu apa? Ada rock, fosfat, dolomit, itu semakin bagus. Jadi itu pupuk dasar, lubangnya besar, ditanam terus dirawat. Selanjutnya pemupukan apa? Bisa dilakukan pemupukan setahun sekali dengan menggunakan bahan organik dan NPK juga boleh. Bahan organik dan NPK. Dosisnya sesuai umurnya. Itu
atau mengacu di kelapa sawit juga bisa. Itu perawatannya. Kemudian kendalanya apa? Kendalanya itu adalah serangan hama biasanya. Hama yang utama apa? Wangwung, Oryctes rhinoceros. Makan pucuknya pada mati dan sebagainya. Itu bisa dikendalikan dengan dua cara. Menggunakan feromon, kita tarik kumbangnya, kita bunuh. Menggunakan kimiawi marsal atau karbosulfan. Nah, itu cara mengendalikannya. Nah, kemudian ada penyakit atau hama kumbang janur. Nah, itu kita semprot 2 minggu sekali, dibersihkan, semprot terus. Kumbang janur tadi mudah-mudahan brotisma itu mudah-mudahan bisa terkendali. Jadi itulah kendala utamanya kita menanam kelapa. Itulah jawaban singkatnya, rangkaian umumnya kita budidaya tanaman kelapa yang berbagai macam. Ada kalau mau dijual degannya tadi pandan wangi, ya kan? Ada buahnya kopior, ada genjah entok, ya kan? Ada kelapa bido, kelapa dalam, tergantung tujuannya. Kalau belum jelas bisa WA kami di sini ya, di channel kami ini, di video ini. Nah, seperti ini juga kebun kami nih, kebun kelapa kopior, kebetulan ini kopior. Coba sambil penutupan kita jalan, lihat yang sudah berbuah. Nah, itu. Nah, ini jaraknya 9x9 pemirsa. Itu tadi jarak. Nah. Oh, ini sudah berbuah ini. Ya, ini. Awas nih, pusing lagi. Wow, ini buahnya besar-besar. Jadi, wow, mantap kali. Ini kelompok kelapa kopior kultur jaringan, kultur embrio. Dan ini 100% kopior pemirsa. Nah, ini ke sana juga punya kita semua juga banyak. Kebetulan ini mati satu dulu ya kan. Nah, sana juga tadi itu jaraknya 9 meter karena ini tipe dalam pemirsa. Nah, ini tipe dalam. Coba kita jalan lagi menuju ke sana. Kelebihan menanam kelapa juga ini pemirsa, bisa tumpang sari dengan tanaman-tanaman yang lainnya. Tidak rugi kita menanam kelapa. Kalau di bawahnya bisa ditanami padi, jagung, yang lain-lain terus ya. Bisa digunakan yang tanaman-tanaman yang lainnya. Ini udah berubah juga ini pemirsa, kelapa kopior 100%. Oh, yang sini Mas Bobi. Yang ini yang hijau, kelapa hijau, mantap kali. Wah, ini gede ini. Wah, nah ini. Wah, ukurannya segini aja besar kali, mantap ini. Ya. Oke pemirsa, mudah-mudahan menambah inspirasi kita menanam tanaman kelapa apa saja. Kelapa kopior, kelapa genjah entok, kelapa pandan wangi, kelapa bido, kelapa gading, dari kelapa-kelapa yang lain. Silahkan, harganya bagus ya kan, untuk kesejahteraan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.